Guys, jumpa lagi sama gua Lucky Scan. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys. Selamat menonton dan selamat menikmati. Di video sebelumnya menceritakan di saat Xiaoyan hampir selesai menyerap esensi jiwa, tiba-tiba kepingan peta Purifying Demonic Lotus yang sudah didapatkan sebelumnya tiba-tiba bereaksi. Reaksi itu menunjukkan di mana api Demonic Lotus akan muncul, akan tetapi ternyata tidak hanya Xiaoyan yang mengetahui lokasi api Demonic Lotus. Ketua Aula Jiwa juga mengetahui hal itu, dan akhirnya jiwa Xiaoyan pun mau ditangkap oleh Ketua Aula Jiwa dan ingin membawanya ke Aula Jiwa. Akan tetapi tiba-tiba saja ada orang misterius yang menolongnya. Xiaoyan tidak tahu orang misterius itu siapa, dan akhirnya Xiaoyan pun sadar kembali jiwanya kembali ke tubuh utamanya. Semua orang hadir dan mereka mengkhawatirkan Xiaoyan, hanya Yao Chen yang tidak hadir. Tak lama kemudian Yao Chen pun datang dan memberitahu Xiaoyan bahwa pil tingkat 9 telah lahir. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Terlihat petir berwarna-warni menyampar, sambarannya sangatlah dahsyat, itu adalah efek dari pil tingkat 9. Terlihat Yao Chen, Xiaoyan dan Feng Zhu berdiri melihat kilatan petir itu. Xiaoyan yang di samping Yao Chen berkata, "Tunggu guru, kalau guru di sini terus siapa yang menahan efek petir dari pil tingkat 9 itu?" Yao Chen pun hanya tersenyum, dia berkata, "Tenang saja, aku sudah mengaturnya." Ternyata ketua pertamalah yang menahan efek petir itu sendirian. Terlihat muka ketua pertama sangat menderita, mukanya penuh dengan kemarahan. Dia berkata, "Yao Chen, sialan, kembali ke sini." Ternyata Yao Chen meninggalkan ketua pertama sendirian untuk menahan efek pil tersebut. Emang licik si Yao Chen ya guys. Beberapa saat kemudian akhirnya pil tingkat 9 pun berhasil dimurnikan. Pil tingkat 9, gelombang aura sedingin es yang luar biasa perlahan dipancarkan dari dalam giok, menyebabkan beberapa serpihan es jatuh di sekitaran giok itu. Yao Chen berkata, "Ini adalah pil musim semi kuning 9 yin. Selama 2 bulan pelatihanmu, aku dan penatua pertama bergandengan tangan untuk menyempurnakannya. Semoga ini bisa membantumu untuk memurnikan api Purifying Demonic Lotus." Xiaoyan menerima batu giok itu dan rasa dingin naik dari kakinya menjulur ke seluruh badannya. Ini memang pil musim semi kuning 9 yin, Xiaoyan merasakan kegembiraan saat dia segera berterima kasih kepada keduanya. Pil musim semi kuning 9 yin adalah pil harta karun tingkat 9, sepertinya itu tidak mudah untuk dimurnikan bahkan dengan tetua pertama dan Yao Chen bekerja bersama. Tetua pertama menghela nafas dan berkata, "Mastermu tidak bisa diandalkan tapi dia sangat tulus padamu. Jaga itu dan saat waktunya tiba keluarkan semua kemampuanmu." Mendengar ucapan dari ketua pertama, Xiaoyan berterima kasih kembali dan berjanji akan melakukan yang terbaik untuk memurnikan api Purifying Demonic Lotus, dan membayar kerja keras mereka berdua. Kemudian Yao Chen memukul kepala Xiaoyan seperti anak kecil, dia berkata, "Jangan terlalu sombong. Apakah kau sudah mendapatkan semua informasi? Apakah kau sudah memahami peta kuno?" Mendengar perkataan Yao Chen, Xiaoyan berkata dengan senyuman dan menunjuk dahinya, "Tentu saja. Master, kau mungkin tidak tahu, tapi aku menggunakan panduan peta kuno untuk pergi ke tempat Purifying Demonic Lotus akan muncul." Sontak membuat Yao Chen dan ketua pertama terkejut dengan apa yang dikatakan Xiaoyan. Xiaoyan dengan pedenya mengangkat tangannya dan cahaya biru menyala di tangannya. Dia berkata, "Petanya tertidur di dalam kesadaranku setelah aku menyerapnya. Tapi karena sekarang Purifying Demonic Lotus akan muncul, petanya beresonasi denganku. Karena sekarang aku sudah mencapai Heavenly State, aku bisa semakin memurnikannya dan mendapat informasi lebih." Xiaoyan berteriak, "Muncullah peta kuno Purifying Demonic Lotus." Seketika itu juga bukan peta kuno yang muncul di tangan Xiaoyan, tetapi hanya hembusan angin kosong. Hal ini membuat Xiaoyan sangat malu, semua orang yang di belakang Xiaoyan pun hanya bengong, mereka bingung dengan apa yang Xiaoyan lakukan barusan. Kemudian mereka pun membuat alasan cepat-cepat pergi dari situ agar menjaga perasaan Xiaoyan. Feng Zhu beralasan ingin segera pergi karena banyak laporan yang belum dia baca. Xian membuat alasan ingin bermain bersama Xiao Xiao, begitu juga dengan Yao Chen, dia ingin bermain dengan Xiao Xiao. Xiaoyan hanya bisa menahan rasa malu, dia juga paham apa yang mereka lakukan. Xiaoyan tidak pantang menyerah, dia mencobanya lagi, dia berpikir pasti ada yang salah, apa mungkin gerakannya yang salah. Xiaoyan terus mencoba dan berteriak terus-menerus akan tetapi peta kuno itu tidak mau muncul. Setelah mereka keluar dari ruang Xiaoyan,
terlihat ketua pertama dan Yao Chen pergi bersama. Ketua pertama tertawa dan berkata, anak muda memang sangat bersemangat. Dengan muka datarnya sedikit ada rasa kecewa, Yao Chen berkata, ini pertama kalinya aku bertemu seorang Heavenly State yang tidak bisa diandalkan. Sudahlah, emangnya berapa banyak seorang Heavenly State Master yang pernah kau temui? Bahkan di pavilion ini, tidak ada seorang pun tidak terkecuali para leluhur yang bisa mencapai tingkatan ini dalam ribuan tahun. Ucap ketua pertama setelah Yao Chen sedikit meremehkan Xiaoyan. Setelah mendengar perkataan ketua pertama, Yao Chen tersenyum, dia berkata, langkah selanjutnya setelah Heavenly State yaitu Emperor State. Legenda mengatakan jiwa dari seorang Emperor State setara dengan Douseng 8 bintang dan bahkan bisa memurnikan pil Emperor tingkat 10. Xiaoyan sudah mencapai Heavenly State saat masih muda, jadi dia punya harapan tertinggi untuk mencapai Emperor State. Ketua pertama berkata sambil memandang tempat di mana Xiaoyan berada, bagaimana aku tidak mengharapkannya. Benua ini belum punya lagi Emperor State Master dalam ribuan tahun, menjadikan pil Emperor tingkat 10 tidak bisa dibuat. Beberapa saat kemudian Xiaoyan duduk di luar di atas batu sambil melihat bintang-bintang. Dia masih kepikiran kenapa peta kuno tidak mau muncul, apa yang salah, apa harus menunggu pergerakan dari api Purifying Demonic Lotus agar peta kuno muncul. Xiaoyan menjadi sedikit frustasi, akhirnya dia pun memikirkan sesuatu. Di tempat lain Xiao Xiao terlihat sedang melamun di kamarnya sambil melihat keluar, matanya kosong sepertinya dia sedang merindukan sesuatu. Tiba-tiba saja Xiaoyan datang di hadapannya dengan tubuh yang terbalik dan muka yang menyeramkan seperti hantu. Xiao Xiao pun langsung memukul wajah tersebut, pukulan itu membuat wajah Xiaoyan memerah. Melihat orang itu adalah ayahnya, Xiao Xiao bertanya apakah sakit ayah. Kemudian Xiao Xiao marahi Xiaoyan, dia berkata, ayah, lain kali masuklah lewat pintu. Xiao Xiao kan cewek jadi jangan masuk ke kamar cewek sembarangan. Xiaoyan pun hanya duduk terdiam, dia hanya bisa meminta maaf dan tidak lagi mengulanginya. Setelah beberapa saat Xiaoyan mengajak Xiao Xiao keluar untuk melihat bintang-bintang, terlihat Xiao Xiao sangat senang. Xiaoyan dan Xiao Xiao duduk di atas batu, mereka melihat bintang yang begitu indah seperti senyuman Nanci Momolan. Xiao Xiao berkata, ayah, aku sudah melihat bintang ini setiap hari, tapi aku masih belum puas, bintang-bintang di sini sangatlah indah. Melihat Xiao Xiao yang begitu senang, Xiaoyan tersenyum dan bertanya, Xiao Xiao, apa kau senang berada di pavilion Falling Star? Xiao Xiao menjawab dengan wajah gemesnya, iya ayah, banyak kakak-kakak yang bermain denganku, Paman Feng memberikan banyak mainan, dan Paman Yao mengajariku banyak teknik. Ayah tahukah, ada pohon apel di bukit belakang kita dan rasanya sangat manis. Xiao yang hanya bisa tersenyum melihat anaknya begitu bahagia. Akan tetapi Xiaoyan menyadari bahwa Xiao Xiao berbohong tentang perasaannya. Xiao yang berkata, bohong itu gak baik loh. Xiaoyan langsung mengeluarkan kacamata dimensinya, entah dari mana dia mendapatkannya, apakah itu datang dengan sendirinya? Oh, itu mirip seperti kekuatan Luffy Baka Sencho. Xiao Xiao langsung memakai kacamata itu, setelah dipakai dengan sekejap langit yang tadinya sudah indah berubah menjadi lautan cahaya kuning yang sangat indah. Cahaya kuning itu memancarkan aura kehangatan. Xiao Xiao merasa sangat takjub bagaimana ayah melakukan ini sangatlah indah ayah. Mereka berdua terlihat sangat bahagia. Xiaoyan berkata, Xiao Xiao, saat kau sudah di ranah Heavenly State, kau bisa merasakan perubahan sekecil apapun yang ada di dunia, penglihatan, persepsi, sentuhan dan juga perasaan manusia. Hatinya Xiao Xiao mengatakan padaku kalau sekarang dia sangat sedih. Mendengar apa yang ayahnya katakan, Xiao Xiao mencopot kacamatanya, dia sudah tidak bisa lagi berbohong kepada ayahnya. Xiao Xiao menangis, air mata bercucuran di matanya. Ayah, pavilion Falling Star dan semua orang ada di sini, tapi kenapa Momi belum kembali juga? Apakah karena Xiao Xiao bukan anak yang baik? Apakah ibu tidak menginginkanku lagi? Aku sangat merindukannya. Xiao Xiao menangis dan memeluk ayahnya. Sambil mengelus kepala Xiao Xiao, Xiaoyan berkata, bukan begitu kok. Xiao Xiao itu orang yang paling berharga bagi ibu. Ibu tidak akan pernah meninggalkan Xiao Xiao. Ibu sedang berusaha menjadi lebih kuat agar bisa melindungi Xiao Xiao. Sekarang di bawah langit dan bintang yang sama, ibu pasti juga merindukan Xiao Xiao. Setelah mendengar apa yang dikatakan ayahnya, Xiao Xiao pun tersenyum, dia berusaha tidak menangis lagi. Dia berkata, ayah, benar, aku akan menunggu ibu dengan sabar. 4 hari kemudian, Xiaoyan yang sedang duduk di pohon yang menjulang tinggi di pavilion Falling Star, tiba-tiba membuka matanya.
dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh. 2 bulan, satu di atas dan satu di bawah tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, 9 bintang terang di langit perlahan bergeser di depan banyak pasang mata yang terpana, akhirnya membentuk garis lurus. Saat 9 bintang terang di langit sejajar, seluruh dunia tiba-tiba memancarkan fluktuasi energi yang kuat. Kabut aneh menyebar dari kehampaan saat gelombang suara menyebar secara samar ke seluruh dunia. 2 bulan muncul bersamaan, dan 9 bintang menjadi satu. Ini adalah pasang surut antara surga dan bumi, api iblis akan muncul. Seekor sapi perlahan makan di rumput di lapangan ribuan kilometer dari paviliun Falling Star. Ada seorang pria remaja di atas punggung sapi. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit jauh, ekspresi yang sangat berpengalaman terlihat di wajahnya, yang sepertinya telah melihat segala sesuatu di dunia memenuhi mata jernih itu. Kelahiran api iblis tanpa sadar akan menyebabkan pertarungan yang mengguncang bumi. Pemuda penggembala sapi mendesah dengan suara lembut, dia mengayunkan cambuknya dan sapi itu perlahan menuju ke kejauhan. Purifying Demonic Lotus akhirnya turun ke dunia. Fenomena ini memang sama dengan yang tertera di peta kuno. Xiao Yan perlahan berdiri di atas pohon, dia mengangkat kepalanya, melihat kabut tipis yang menutupi langit dan bergumam pada dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, beberapa sinar cahaya dengan cepat melesat, cahaya itu muncul di samping Xiao Yan. Sinar cahaya ini adalah kelompok Yao Chen. Yao Chen mendarat di samping Xiao Yan dan berbicara dengan suara muram, api Demonic Lotus akan turun ke dunia. Mendengar itu Xiao Yan mengangguk, mulai besok pasti banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya akan bergegas ke lokasi di mana api Demonic Lotus muncul. Yao Chen bertanya kepada Xiao Yan, jadi kapan kita akan berangkat? Xiao Yan ragu sejenak setelah mendengar pertanyaan ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya saat dia melihat langit malam di barat laut, cahaya yang kuat dipancarkan dari langit yang jauh pada saat itu. Cahaya ini mengandung suhu yang sangat menakutkan. Itu menyebar seperti gelombang dan mencapai area yang sangat luas. Masih mungkin bagi seseorang untuk merasakan panas yang hebat dari paviliun Falling Star. Yao Chen merasakan fenomena ini, dia tidak menyangka api Demonic Lotus membuka segelnya dengan kehebohan seperti ini. Xiao Yan pun memutuskan akan pergi sekarang, terlepas dari seperti apa situasinya, kita harus pergi untuk melihatnya sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Beberapa saat kemudian di depan paviliun Falling Star, semuanya sudah berkumpul. Terlihat Yao Chen tersenyum memberitahu Xiao Yan, perjalanan ini sangat penting, aku sudah mengundang semua anggota aliansi lebih dari 2 hari yang lalu. Melihat banyak orang yang datang, Xiao Yan maju ke depan menangkupkan tangannya dan berkata, semuanya, perjalanan ini penuh dengan bahaya, jika ada orang yang menghadapi musuh yang bukan tandingan kalian, silakan mundur, yang paling penting adalah mempertahankan kekuatan. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam, para ahli yang hadir dianggap sebagai kekuatan elit aliansi, jika kerugian mereka terlalu besar, itu akan sangat melukai inti aliansi. Merebut api Demonic Lotus mungkin penting, akan tetapi lebih penting kekuatan dalam aliansi. Banyak sosok manusia berteriak serempak setelah mendengar perintah Xiao Yan, kekuatan dan reputasi Xiao Yan dalam aliansi itu tidak kalah dengan reputasi Yao Chen, tidak ada yang berani melawan kata-katanya dan mereka sangat menghormatinya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Yan, leluhur Huo Yun, Peri King dan Peri Hua dari Sekte Bunga berkata, jangan bicara tentang bisnis dan urusan pribadi, saat kekuatanmu meningkat, itu sama saja meningkatkan kekuatan aliansi. Mendengar apa yang mereka katakan Xiao Yan berterima kasih atas dukungan mereka, Xiao Yan berjanji tidak akan mengecewakan mereka. Ayo pergi, Xiao Yan tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu setelah mendengar mereka setuju. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang dengan cepat mengalir keluar dari alam bintang. Setelah itu, mereka bergegas menuju lokasi di mana api iblis muncul dengan kecepatan seperti kilat. Sekelompok besar cahaya juga melesat terbang di belakang aliansi Xiao Yan, di sampingnya Yao Chen berkata, pasti mereka juga ingin mengincar api Demonic Lotus. Di sampingnya Xiao Yi berkata, apa kalian merasakan di sini mulai memanas? Xiao Yan, kita telah bertemu setidaknya 10 kelompok di sepanjang jalan, tujuan mereka jelas adalah Purifying Demonic Lotus Flame. Sepertinya akan ada pertarungan yang mengguncang bumi kali ini, mata cantik Xiao Yi menyapu sekelilingnya saat dia berbicara. Kelompok Xiao Yan memasuki daerah 500 km dari tempat api Demonic Flame berada. Xiao Yan mengangkat kepalanya, matanya mengamati area yang jauh di depan,
Cahaya yang menyilaukan dipancarkan seperti matahari yang menyilaukan ke arah itu. Gelombang demi gelombang panas yang mengerikan datang menerkam saat mereka mendekat. Meskipun yang hadir dalam perjalanan ini semuanya adalah individu yang sangat kuat, banyak dari mereka masih berlumuran keringat. Sungguh api yang mengerikan. Api Demonic Lotus ini, itu benar-benar telah membakar pegunungan yang sangat besar menjadi gurun gersang.